pemirsa, Anda sedang menyaksikan UNAS Highlight bersama saya Putri Adistianingrum, di mana tepat pada hari ini Selasa, 7 Februari 2023 bertepatan di kantor Bupati Kuningan akan diselenggarakan MOU dan juga penandatanganan antara Bupati Kuningan dan juga program studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Nasional. Nantinya acara yang diselenggarakan adalah kegiatan penelitian dan juga program kreativitas mahasiswa, kolaborasi dosen dan mahasiswa yang diselenggarakan di Kabupaten Kuningan, Kota Cirebon yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 11 Februari 2023. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penelitian yang merupakan bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang ada di kampus. Nikmat sehat hingga kita dapat bersama-sama hadir dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama antara Universitas Nasional dengan Kabupaten Kuningan. Susunan acara yang berlangsung antara lain sambutan dari Wakil Dekan FISIP Universitas Nasional yang dilanjut dengan pemaparan program studi ilmu komunikasi, yaitu kaprodinya mengenai jangka panjang rencana kerja yang telah disepakati. Alhamdulillah, seperti yang disampaikan Pak Wadek tadi, disambut baik, hangat, sehingga kami memberanikan diri untuk melakukan aktivitas di wilayah Kabupaten Kuningan. Nah, pada minggu ini kami akan mengawali berkenaan dengan. Dan yang terakhir adalah penandatanganan MOU dan juga IA yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Bupati. Dan pada hari pertama ini penelitian akan dilakukan dari kolaborasi dosen dan juga mahasiswa nantinya di Desa Cikaso yang berlangsung pada pukul 2 hingga jam 5 waktu Indonesia bagian Barat. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Daerah yaitu Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar MSI ya Pak. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik Pak, untuk persiapannya dalam menjalin kerjasama PKM kolaborasi dosen dan mahasiswa ini apakah ada kendala atau bagaimana? Ya, alhamdulillah selama ini kita sudah berproses sebetulnya rintisan kerjasama atau kolaborasi antara Universitas Nasional dengan pemerintah daerah. Kita sebetulnya sudah melakukan beberapa pertemuan. Alhamdulillah selama ini lancar-lancar saja dan saya lihat ini kesiapan dari UNAS cukup bagus sehingga hari ini kita bisa bersama-sama menyaksikan kerjasama antara dua lembaga ini. Saya kira tidak ada masalah, lancar-lancar saja. Baik Pak, dan untuk pesannya Bapak sendiri Pak dengan adanya kolaborasi ini Pak? Nah, ini kan salah satu bentuk implementasi dari Tridharma perguruan tinggi. Kami menyebut baik pemerintah daerah ini sangat berarti bagi kami karena dengan kedatangan dari adik-adik mahasiswa, dari dosen Universitas Nasional ini bisa memperkuat sektor-sektor unggulan yang menjadi kebanggaan daerah kami, yakni misalnya pariwisata. Dan kehadiran adik semua di sini, dosen semua di sini, ini dapat memperkuat kualitas atau peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, juga tadi branding, pemasaran dan sebagainya. Kami yakin dengan kehadiran Sivitas Akademika di Kabupaten Kuningan akan memberikan kontribusi manfaat yang luar biasa bagi peningkatan kepariwisataan dan kepemudahan serta olahraga di Kabupaten Kuningan. Itu saja. Dan untuk ketiga tadi dinas yang sudah disebutkan dalam MOU, harapan khusus Bapak tersendiri Pak dengan adanya kerjasama ini seperti apa? Ya, saya berharap dengan kehadiran dari Sivitas Akademika UNAS ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana selama ini program-program yang dirasa kurang tajam, ya, terobosan-terobosan yang masih belum maksimal, mudah-mudahan dengan hadirnya Sivitas Akademika UNAS akan menambah daya dobrak, menambah kreativitas inovasi dan berangka akselerasi dalam rangka kemajuan bidang kepariwisataan dan olahraga. Saya itu saja. Baik Bapak, terima kasih Kabupaten Kuningan. Baik, memilih lokasi Kuningan secara geografis cukup strategis ya, karena kita bisa tempuh secara perjalanan darat sekitar 4 jam lah. Nah, artinya kalaupun nanti ada kegiatan yang bisa di follow up di Kuningan ini, kita bisa mendatanginya dalam waktu yang cukup cepat ya. Berbeda kalau tempatnya jauh sampai menyeberangi lautan misalkan atau di luar pulau, beda pulau, itu kan ada kendala tentang jarak. Jadi pemilihan Kuningan itu karena faktor geografis dan letaknya cukup dekat dari tempat kita, dari kampus. Demikian. Manfaatnya sendiri Pak bagi mahasiswanya? Manfaat untuk mahasiswa dengan penelitian dan PKM kolaboratif ini
mahasiswa juga bisa ikut belajar bagaimana melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang nanti akan dibimbing oleh dosen, dan dosen juga akan mengambil manfaat dari kegiatan ini sebagai bentuk implementasi dari Tridharma perguruan tinggi. Nah, selama ini dosen tidak hanya berbicara masalah teori dan konsep, tapi juga harus terjun ke masyarakat untuk mengimplementasikan teori dan konsep yang dipahami oleh dosen dan mahasiswa tersebut. Untuk harapan kedepannya Pak dengan adanya kolaborasi ini di Kabupaten Kuningan? Ya, harapannya ke depan ini pertama menjadi bagian promosi ya untuk Universitas Nasional, untuk FISIP dan untuk Prodi Ilmu Komunikasi, sehingga UNAS, FISIP dan Ilmu Komunikasi bisa dikenal di masyarakat Kuningan. Yang kedua, harapan kedepannya juga kerjasama ini bagian dari program MBKM Mas Menteri. Kita harus mendekati pihak dunia usaha, dunia industri, dan juga pihak pemerintah kota, kabupaten untuk kita bekerja sama, berkolaborasi, baik itu MOU atau MOE atau IA, sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa diikat dalam suatu kerjasama dan itu membawa nilai bagi kedua belah pihak. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan Terima kasih. Bertanya nih, bagaimana sih cara Ibu menjadi pelopor UMKM di tempat wisata ini? Kebetulan memang saya sebelumnya sudah lebih dulu untuk menjadi penggerak salah satu komunitas penggerak di Kabupaten Kuningan untuk UMKM-nya, dan saya juga pernah jadi ketua UKM IKM Nusantara di Jawa Barat seperti itu ya. Cuman sekarang saya concernnya di Kuningan Jawa Barat, utamanya di Cikaso, ini tempat domisili saya seperti itu. Ya alhamdulillah dari kalau dari keseluruhan Kuningan itu mungkin ada sekitar 100 sampai 150 UMKM yang kita kelola. Nah, untuk di Cikaso sendiri mungkin banyak sih ya, ada sekitar 30 sampai 50 UMKM. Cuma yang utamanya itu memang di bawang goreng yang jadi komoditas utama kita. Iya, seperti itu. Kalau boleh tahu ada berapa UMKM nih yang sudah terdaftar di sini? Yang udah terdaftar di saya kebetulan punya grup ya, namanya SOPI, yaitu Sobat Oki Pitaloka, yang mana itu benar-benar concern kepada para pegiat ekonomi kreatif yang ada di Cikaso. Jadi UMKM itu seperti saya bilang pertama, bukan hanya berkutat di masalah kuliner aja, tapi juga ada yang lain, misalnya bengkel motor juga kita ada grupnya seperti itu. Jadi utamanya di Cikaso ini pegiat UMKM itu kuliner itu banyak ya, utamanya bawang goreng basicnya ya. Tapi untuk para pedagang seperti itu juga kan bagian dari UMKM, jadi kita kelola juga seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu kendala apa aja sih yang udah Ibu alami selama menjadi penggerak UMKM di Kuningan ini? Iya, rata-rata yang utamanya adalah mungkin klasik ya. Masalah pertama adalah masalah permodalan, kemudian masalah branding ya, masalah dari promosi atau branding, kemudian juga masalah pemasaran. Dan kita kebetulan saya di Solusi Store itu ya, sebagai ketua komunitas yang ada di Kabupaten Kuningan, itu kita concern sebagai agregator bagi pemasaran produk UMKM yang ada di Kabupaten Kuningan. Nah, saat ini sebisa mungkin kita pengelolaannya itu untuk yang di Cikaso ini benar-benar kita utamakan, intinya seperti itu. Cikaso dan Kramat Mulya ya. Jadi bukan di Cikaso aja, kita ada Bojong, ada Karangmangu, daerah-daerah desa-desa tetangga juga kita kelola seperti itu. Banyak sekali ya Bu ya. Terus harapan Ibu nih untuk UMKM di sekitar Kuningan Jawa Barat ini tuh apa? Harapan saya adalah mereka supaya bisa fokus ya ke produknya masing-masing. Rata-rata para UMKM itu banyak sekali produknya, cuma untuk fokus ini mereka kurang seperti itu. Jadi harapan saya mereka fokus kepada salah satu produknya, kemudian sampai menjadi besar dan kemudian terbranding dengan baik, terpasarkan dengan baik. Mungkin itu yang menjadi visi misi kita ke depannya seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Putri Adistianingrum dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.